Ada video-video di internet yang setelah kamu tonton akan terus membekas di pikiranmu. Salah satunya adalah video buram dari CCTV sebuah lift hotel. Video ini menampilkan kengerian nyata dari perilaku manusia yang tidak bisa dijelaskan. Rekaman ini adalah jejak digital terakhir dari seorang turis muda bernama Elisa Lam, beberapa saat sebelum ia menghilang dan ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Selamat datang di Insomnia Horror Story. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi asal Vancouver, Kanada, berusia 21 tahun. Dia adalah seorang petualang solo yang mendokumentasikan perjalanannya di blog pribadinya. Pada Januari tahun 2013, perjalanannya membawanya ke Los Angeles, dan dia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel bersejarah dengan harga terjangkau yang bernama Cecil Hotel. Elisa dijadwalkan check out pada 1 Februari, tapi dia tidak pernah muncul. Setelah keluarganya tidak bisa menghubunginya, LAPD memulai penyelidikan. Karena tidak ada petunjuk, polisi merilis satu-satunya bukti yang mereka miliki. Sebuah rekaman CCTV dari dalam lift hotel, tertanggal 31 Januari, dini hari. Dan video inilah yang membuat kasus ini meledak. Mari kita analisis bersama. Di awal video, Elisa masuk ke lift dan menekan beberapa tombol lantai. Anehnya, pintu lift tidak mau tertutup. Dia kemudian melangkah keluar, mengintip ke koridor, seolah sedang mencari atau bersembunyi dari seseorang. Dia kembali masuk dan keluar kembali, melihat sekeliling koridor hotel. Ada momen di mana Elisa sedang menggerakkan tangannya, seperti sedang menjelaskan sesuatu ke seseorang yang tidak terlihat oleh CCTV. Dia kemudian keluar dari lift dan berdiri di samping, sebelum akhirnya menghilang dari pandangan kamera. Sesaat setelah dia pergi, pintu lift tiba-tiba tertutup dan berfungsi normal. Siapa yang dia ajak bicara? Apa yang membuatnya begitu waspada? Video itu menjadi viral, tapi tidak memberikan jawaban. Pencarian terus dilakukan, hingga 2 minggu kemudian, para tamu di Hotel Cecil mulai mengeluh. Air minum di hotel terasa aneh, warnanya keruh, dan tekanannya sangat lemah. Keluhan ini menuntun seorang petugas pemeliharaan naik ke atap hotel untuk memeriksa 4 tangki air raksasa yang ada di sana. Saat membuka tutup salah satu tangki, dia menemukan pemandangan yang mengerikan. Di dalam tangki air, mengambang sesosok tubuh, dan itu adalah jasad Elisa Lam. Penemuan ini seharusnya menjadi akhir dari misteri hilangnya Elisa Lam, tapi justru memicu lebih banyak pertanyaan. Pertama, atap hotel adalah area terlarang, yang pintunya selalu dikunci dan dilengkapi alarm. Bagaimana Elisa bisa sampai ke sana tanpa terdeteksi? Kedua, tutup tangki air itu terbuat dari logam padat yang sangat berat. Bagaimana bisa Elisa membukanya tutup tangki sendirian, masuk, lalu menutupnya kembali dari dalam? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melahirkan berbagai macam teori, dari yang paling logis hingga yang paling liar. Mari kita bedah satu persatu. Teori pertama, penjelasan resmi, psikotik akibat gangguan bipolar. Ini adalah kesimpulan akhir dari penyelidikan. Elisa Lam didiagnosis menderita gangguan bipolar dan depresi. Laporan toksikologi menunjukkan ada kandungan obat resepnya di dalam tubuh. Namun beberapa ahli berspekulasi levelnya mungkin terlalu rendah, yang artinya dia mungkin melewatkan beberapa dosis obatnya. Ini bisa memicu episode panik atau psikotik yang parah, menyebabkan halusinasi dan paranoia. Menurut teori ini, perilaku anehnya di lift adalah cerminan dari halusinasinya. Dia mungkin merasa sedang dikejar, lari ke atap untuk bersembunyi, dan melihat tangki air sebagai tempat persembunyian yang aman. Dalam keadaan panik dan tidak berpikir jernih, dia berhasil memanjat dan masuk ke dalam, lalu secara tidak sengaja tenggelam. Kita masuk ke teori kedua, adanya tindak kriminal atau pembunuhan. Teori ini dipegang teguh oleh para detektif internet. Mereka tidak percaya Elisa bisa melakukan semua itu sendirian. Poin utamanya adalah akses ke atap yang terkunci dan tutup tangki yang sangat berat. Mungkinkah ada orang lain yang mengejarnya, membunuhnya, lalu membuang jasadnya di sana untuk menghilangkan jejak? Orang ini pasti tahu seluk-beluk hotel, sehingga bisa menghindari CCTV lain. Beberapa analis video bahkan mengklaim
Ada bagian dari video live yang sengaja diperlambat, dan ada sekitar 1 menit rekaman yang dipotong, menyembunyikan kemungkinan adanya orang lain. Meskipun klaim ini dibantah, kecurigaan tetap ada. Selanjutnya kita masuk teori ketiga. Aktivitas paranormal di Hotel Cecil. Ini adalah teori yang paling menyeramkan, mengingat reputasi Hotel Cecil sebagai salah satu hotel paling angker di Amerika. Banyak yang percaya Elisa adalah korban dari entitas gaib. Perilakunya di lift bersembunyi, berbicara dengan sosok tak kasat mata, dan gerakan tangannya yang aneh dianggap sebagai interaksi dengan hantu. Yang lebih menarik, ada sebuah ritual urban legend dari Korea yang disebut The Elevator Game. Ritual ini melibatkan menekan tombol lift dalam urutan tertentu untuk bisa pergi ke dunia lain. Beberapa orang melihat kemiripan antara apa yang dilakukan Elisa dengan ritual ini. Seolah-olah dia sedang memainkannya tanpa sengaja dan membuka pintu ke sesuatu yang jahat. Hingga hari ini, video live Elisa Lam tetap menjadi salah satu rekaman paling misterius. Apakah itu rekaman tragis dari seseorang yang sedang berjuang melawan penyakit mentalnya? Ataukah itu bukti adanya sesuatu yang lebih jahat dan tak terjelaskan yang terjadi di koridor Hotel Cecil malam itu? Pada akhirnya polisi menutup kasus ini dengan kesimpulan resmi, kematian karena kecelakaan tenggelam, yang dipicu oleh episode halusinasi dari gangguan bipolar yang memang diderita Elisa. Menurut mereka, dalam keadaan panik, dia mungkin percaya ada yang mengejarnya, berhasil naik ke atap dan masuk ke tangki air untuk bersembunyi. Namun, jawabannya mungkin terkunci selamanya bersama Elisa. Setelah mendengar semua teori ini, kalian tim mana? Penjelasan logis dari polisi, adanya keterlibatan pihak lain, atau ada misteri gaib yang belum terpecahkan? Coba tulis teori terbaik kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian tertarik dengan misteri-misteri seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.